Gue bilang sumpah bang, nggak ada. Dan dia juga akan mengambil langkah hukum pada waktunya. Dan saya kenal AA ini, sampai dia bilang, wah ini kasihan Pak RK ini, saya bilang diserang kiri kanan. Apa dia jawab? Cerdas juga AA ini. Apa bedanya Bang Rasman? Abang diserang kiri kanan, tapi akhirnya terjawab kan? Tidak benar. Nah, sama ini. Jadi saya dalam kesempatan ini Pak RK maju terus. Banyak politisi, pejabat negara yang saya kenal, Pak RK ini termasuk yang santun. Kita ini pernah punya masalah di rumah tangga. Kita ini pernah punya masalah dengan perempuan di luar istri kita yang sudah ada. Tapi kalau ada perempuan begini kelakuannya, post, bilang ini, bilang itu, waduh, ngeri juga saya. Pak RK ini mungkin bertemu dengan orang yang tidak tepat, sehingga barangkali dia menjadi sangat terganggu hari-hari ini. Saya prihatin dengan kasus beliau, dan saya kurang yakin kalau beliau terkena di persoalan hukum, walaupun itu sudah ada penggeledahan misalnya. Karena penggeledahan kan belum tentu akan menyatakan dia tersangka dan atau terdakwa dan atau terpidana. Pun begitu, saya hanya minta agar para perempuan-perempuan Indonesia, kalaulah kalian sudah menjadi bahagian dari seorang laki-laki, janganlah waktu senangnya Anda ikut berbahagia dengan dia. Ketika susah, Anda ikut menghancurkannya. Saya rasa ini kurang tepat. Maka siapapun yang bisa membuat terang masalah ini, membantu jangan menjadi masalah yang melebar, saya sangat apresiasi. Dan Ranlofom akan tetap membantu jika diperlukan untuk menangani dan mencari celah hukum agar masalah ini bisa selesai. Itu saja. Terima kasih. Silakan pertanyaan. Soal Pak Umar cabut kuasa, Abang udah komunikasi belum Pak? Pas ada Pak Umar cabut kuasa, Abang udah komunikasi belum? Pak Umar belum pernah ada pencabutan kuasa ke saya, dan belum ada juga saya menarik diri di dalam kesepakatan ini. Nah, Rizky, mana handphone? Udah cukup. Sekarang saya perdengarkan video saya dengan Pak Umar ketika malam-malam datang ke rumah saya. Harusnya kan tidak boleh begini, tapi ya itulah. Sudah ditolong, tapi buat ini. Nih, ya, hari ini pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2020 saya berperan selaku ketua tim. Hari ini saya menyatakan menarik dari kuasa hukum Ananda pada dan akan mendelegasikan dengan orang yang telah kami bisa bersama-sama. Saya tidak dibaikkan pada dengan catatan surat kuasa ini digunakan kepentingan bantuan hukum terhadap Ananda pada lembaga penyidik, bukan dibuktikan. Kalau dibuktikan saya akan kembali mencabut kembali pada target saya. Dan yang kedua, ada pun laporan Pak Umar Penyidik, laporan saya terhadap kita terjadi tetap ditahan juga dengan saudara Maki yang dilaporkan oleh Dr. Muzani dalam unggahan pemecatan. Dan kami tetap akan bersama menghadapi laporan yang dilakukan Dr. Muzani
persidangan yang dilakukan oleh saya itu bukan data pribadi. Dan surat ini dalam rangka membantu semaksimal mungkin Ananda pada Bapak Jaksa ini. Saya juga akan memberikan asistensi hukum dan pendapat yang diperlukan oleh Pak Umar dan keluarga serta ahli pemerintah dan pada sendiri serta media kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, jelas ya. Jadi saya sekarang sudah terbiasa untuk hati-hati seperti yang disampaikan dia tadi. Ini video setelah saya tanda tangani baru buat ini. Nah, jadi sekarang Pak Umar sudah jalan dengan kesepakatan, Martin jalan dengan kesepakatan, Fadil jalan dengan kesepakatan. Tadi itu janji pengacara itu yang katanya bisa menangguhkan dan membahkan SPT. Dan kalau kalian tetap bersikeras, ya saya akan mengambil langkah. Dan saya pastikan yang rugi adalah Fadil. Begitu. Itu saja jawaban saya. Bang, katanya terkait ada info kata Loli bisa jadi tersangka juga, Bang. Seperti apa sih, Bang? Ya. Jadi tersangka kalau Loli dilaporkan. Kalau tidak ada laporan polisi, bagaimana mau mentersangkakan dia? Iya, tentang tindakan aborsi. Dan ruang itu ada. Saya sudah beritahu buat laporan, Loli akan bisa terkena karena perbuatan di Loli dan pidana. Bahkan itu salah satu menurut saya yang bisa nanti Loli bicara kepada aminnya bahwa ini kasus bisa membuat dia bermasalah. Mungkin aminnya bisa menarik diri dari laporannya. Tapi itu tidak dilakukan dengan alasan katanya sudah bulan Ramadan, ingin baik hari baik, bulan baik, tak mau lagi ada masalah. Tapi dengan ngomong-ngomong begini kan ujungnya bermasalah ke saya pula. Bagaimana ceritanya kalau begini? Kan tidak mau kita. Makanya saya bereaksi. Tadinya kita kan nggak ada ayam. Saya akan bicara A, bicara B, urusan lain, urusan Hotman, urusan kita nih. Saya akan fokus ke sana. Fadil ya kalau kalian tanya saya jawab. Tapi kalau begini caranya ya nggak bisa. Saya membangun kantor advokat ini bukan gampang untuk sampai ke titik ini. Gitu. Apalagi kita ini nggak ada yang namanya bayar membayar. Ya. Jadi saya kira itu mereka tidak lakukan. Justru itu menjadi tanda tanya. Dan bahkan dia bilang lagi waktu itu, ya bang nggak mungkin dong bang kita cabut. Enak aja kata Pak Umar. Kecuali dicabut laporan oleh NM kepada anak saya. Karena saya katakan laporan kalian buat atau tidak dibuat kepada Loli, tetap saja pasal yang disangkakan kepada Fadil itu dua. Satu, mengetahui atau menyuruh aborsi. Yang kedua, melakukan kekerasan seksual di bawah umur 15 tahun, dugaan pencabulan anak di bawah umur, 4 tahun aborsi, akumulasi 19 tahun. Sedangkan NM dugaannya ancam hukumannya 20 tahun. Ya kayak nanti mereka akan menjalani hukumannya nggak jauh-jauh beda. Kira-kira begitu. Oke? Cukup ya? Baik, barangkali itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum hadir.